Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini disebutkan surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Dan surat Al-Falaq ini disebutkan memiliki asbabun nuzul, sebab turun daripada surat Al-Falaq ini. Apa sebab turun daripada surat Al-Falaq ini? Disebutkan yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dengan sakit yang cukup parah. Fa'atahu malakan, maka datanglah dua malaikat. Kemudian dua malaikat ini satunya duduk di sisi kepala Nabi, satunya duduk di sisi kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkatalah malaikat yang ada di sisi kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat yang ada di sisi kepala, Mataro, apa yang engkau lihat? Kenapa dengan orang ini? Maka malaikat yang ada di sisi kepala mengatakan sihir, ya, bahwasanya orang ini terkena sihir. Kemudian ditanya, waman saharahu, siapa yang mensihir orang ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Lubaid, yaitu seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam. Qala ayna huwa, maka ditanya lagi, di mana ini buhul-buhul daripada sihirnya? Maka dikatakan fi bi'ri ali fulan tahta sakhrah, di sumurnya keluarga fulan, yang mana sihir tersebut atau buhul tersebut disimpan di bawah batu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an untuk menyari, ya, buhul-buhul tersebut. Maka kemudian diambillah buhul-buhul itu dan turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang mana Al-Falaq dan An-Nas ini bila digabung itu ada 11 ayat, ya, ada 11 ayat, karena di buhul-buhul tadi itu ada 11 apa? Ikatan. Ada 11 ikatan. Maka kemudian dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap satu ayatnya qul a'udzu birabbil falaq, dilepaslah satu ikatan, min syarri ma khalaq, dilepas satu ikatan, sampai selesai surat An-Nas, maka terlepaslah seluruh ikatan-ikatan tersebut. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian kelompok mereka tidak meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terkena sihir. Karena mereka mengatakan bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, maka khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah dalam menyampaikan apa? Wahyu. Kalau Nabi memang terkena sihir, nanti khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah dalam menyampaikan wahyu. Maka dikatakan bahwa yang pertama, sihir yang mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sihir tahyil, yaitu dikhayalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sudah melakukan hubungan dengan istrinya, padahal apa? Belum.
Yang mana sihir takhyil ini juga lah yang pernah mengenai Nabi Musa alaihi salam. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwa tongkat-tongkat dan tali-tali itu dikhayalkan oleh kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah apa? Ular-ular. Padahal itu bukan ular apa? Sungguhan. Hanya dikhayalkan kepada Nabi Musa kalau tongkat-tongkat dan tali-tali itu adalah apa? Ular. Ini yang pertama, bahwa sihir yang mengenai Nabi adalah sihir takhyil. Yang kedua adalah bahwa selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir ini, maka wahyu tidak turun. Jadi Wallahu taala alam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa apabila terkena sihir maka obatnya adalah diantaranya dengan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai apa? Subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung ya kepada Rabb yang menguasai subuh. Jadi apa makna daripada Rabb? Rabb itu maknanya adalah apa? Makna Rabb itu apa, Pak? Rabb ya. Rabb itu maknanya adalah pengatur, kemudian pencipta, kemudian pemilik ya. Jadi dikatakan Rabb yang artinya secara umum adalah Tuhan, itu adalah apabila dia yang mengatur, memiliki dan apa yang menciptakan. Itu makna daripada apa? Rabb. Adapun al-falaq, apa maknanya al-falaq? Al-falaq itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan al-falaq itu adalah waktu subuh atau subuh ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa al-falaq itu adalah nama daripada nama-nama Jahannam. Ada yang mengatakan al-falaq itu adalah penjara di neraka Jahannam. Atau ada yang mengatakan juga al-falaq itu adalah lembah di neraka Jahannam atau rumah di neraka Jahannam. Namun yang benar wallahu taala alam, al-falaq itu artinya adalah apa? Subuh. Jadi kul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada ya Rabb atau kepada yang mengatur apa? Waktu subuh, yang mencipta waktu subuh. Kenapa disebut waktu subuh saja? Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga pengatur daripada waktu zuhur, kemudian maghrib, asar? Kenapa hanya disebutkan subuh, Pak? Kira-kira. Kenapa disebutkan subuh? Karena subuh itu adalah awal daripada apa? Munculnya cahaya. Jadi subuh itu adalah awal daripada munculnya cahaya. Yang mana ini mengajarkan kepada kita bahwa habis gelap terbitlah apa? Terang. Artinya apabila kita ini mengalami kegundahan, mengalami kesulitan, maka pasti akan ada apa? Akan ada jalan keluar, pasti akan ada apa? Pasti akan ada kebahagiaan. Jadi ini hikmahnya disebutkan waktu subuh ya, bahwasanya subuh itu adalah awal dari munculnya cahaya setelah gelap. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kegelapan yang kita hadapi pasti nanti akan muncul apa? Cahaya. Kesusahan-kesusahan yang kita hadapi itu pasti akan muncul apa? Kemudahan-kemudahan dan juga kebahagiaan. Kemudian kita berlindung dari apa? Kita berlindung dari 4 hal.
yang disebutkan dalam surat Al-Falaq ini. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari keburukan makhluk yang pertama. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang kedua adalah kita berlindung dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang ketiga adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita meminta perlindungan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhulnya. Kemudian yang keempat adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad ketika mereka apa? Hasad. Jadi dalam surat Al-Falaq ini kita memohon perlindungan dari 4 hal ini. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq. Kita meminta perlindungan dari seluruh keburukan makhluk. Jadi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dia ada 3 modelnya. Model yang pertama adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu murni kebaikan. Yang kedua adalah murni kejahatan. Dan yang ketiga adalah ada baik dan ada apa? Buruknya. Yang pertama adalah murni kebaikan. Itu siapa? Makhluk yang apa? Malaikat. Kemudian apa? Ya, kemudian contohnya apa? Murni kebaikan, surga. Ya. Yang kedua adalah murni keburukan. Contohnya apa? Contohnya neraka, ya, setan. Ya. Kemudian yang ada baik dan ada buruknya apa? Manusia, ya. Dan manusia itu bisa jadi orang dekat kita, seperti istri, anak-anak, ya. Yang kita kira mereka baik, ternyata mereka juga memiliki apa? Keburukan. Mungkin ada yang mengharapkan kematian kita, benar nggak Pak? Ada nggak yang mengharapkan kematian? Ya ada saja, apalagi misalkan bapaknya kaya raya sakit-sakitan. Sudah, anak kapan bapak mati nih? Supaya kita nggak hidup sengsara seperti ini, supaya cepat-cepat dapat apa? Warisan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang buruk itu ada yang ada di dunia dan juga ada yang ada di akhirat. Contoh makhluk buruk yang ada di akhirat itu apa? Seperti tadi, apa namanya? Neraka. Kemudian makhluk yang buruk itu ada di dunia. Dan makhluk yang buruk ada di dunia itu adalah ada yang ada dalam tubuh kita dan ada yang di luar daripada tubuh kita. Makhluk yang buruk yang ada pada tubuh kita itu apa? Ya, seperti mungkin setan atau apa? Nafsu. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada apa? Kepada keburukan. Kemudian makhluk yang buruk yang di luar daripada tubuh kita itu ya banyak, ya, seperti hewan, kemudian seperti istri tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Oleh karena itu ketika kita misalkan menikah, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada doa ubun-ubun namanya. Waktu nikah dulu sudah baca doa ubun-ubun belum? Belum tahu ya. Nah, gimana tuh kalau belum tahu ya? Jadi apa doa ubun-ubun itu disebutkan idza tazawwaja ahadukum imra'atan awishtara khadiman, apabila salah seorang dari kalian itu menikah atau membeli pembantu atau budak, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Nah, kita baca, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan darinya dan kebaikan dari apa? Tabiat yang ada pada dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya
dan juga dari keburukan tabiat yang ada pada dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya ya istri kita bisa mendatangkan apa? Keburukan untuk kita. Di antara keburukannya adalah mungkin mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Kita sudah mau sedekah untuk masjid 10 juta, kemudian istri kita datang, jangan 10 juta, apa kebanyakan itu. 100.000 aja ya. Kita belum renovasi rumah ini, kita belum bayaran ini, bayaran itu. Sehingga kita nggak jadi sedekah 10 juta, jadinya apa? 100.000. Syukur-syukur 100.000. Tahu-tahu cuma bawa uang 10.000 dimasukkan ke dalam apa kotak infak masjid. Ya. Jadi dengan kita mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq, ya, maka kita kemudian kita mengatakan min syarri ma khalaq, dari seluruh keburukan makhluknya, maka dengan itu kita terjaga, terhindar daripada seluruh keburukan yang tadi sudah kita apa? Sebutkan. Jadi keburukan makhluk yang ada di akhirat, di langit, yaitu seperti neraka, keburukan makhluk yang ada di bumi ya, seperti jin, kemudian hewan, kemudian juga dari manusia, bahkan daripada orang yang terdekat dengan kita. Maka dengan kita membaca surat ini, maka kita apa? Terlindungi daripada kejahatan, keburukan mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa kita minta perlindungan dari malam ya apabila dia telah gelap gulita? Kita minta perlindungan dari siang nggak, Pak? Nggak ada ya ayatnya. Kita hanya minta perlindungan dari kegelapan malam apabila telah gelap gulita. Karena memang di malam hari itu banyak sekali apa? Keburukan. Keburukan daripada manusia, yaitu maling-maling yang berkentayangan, ya apa namanya, maling-maling itu kan beraksinya biasanya di malam apa? Hari, ya. Begal itu biasanya munculnya di malam hari. Kemudian juga dari keburukan setan-setan yang berkeliaran ya di malam hari. Kemudian juga ya keburukan daripada apa lagi? Hewan-hewan ya. Terlebih ketika di malam hari itu kita dalam kondisi apa? Lalai. Dalam kondisi apa? Lelah, dalam kondisi kita ini tidur. Sehingga mudah sekali untuk kita apa? Kemudian mendapatkan gangguan-gangguan kejahatan daripada makhluk-makhluk tadi. Maka dengan itu kita dianjurkan sebelum tidur kita baca apa? Surat Al-Falaq ini. Karena kita ketika malam itu dalam kondisi kita lalai, kita tidur ya. Sehingga kalau ada hewan yang datang kita tidak apa? Sadar. Maka dari itu kita diperintah sebelum tidur baca apa? Surat Al-Falaq ini. Jadi surat Al-Falaq ini adalah surat yang sangat luar biasa. Makanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu kan disebut dengan apa? Al-Mu'awwidatain. Al-Mu'awwidatain ya, dua surat yang berisi memohon apa? Perlindungan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di malam hari itu banyak sekali yang namanya kejahatan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah kita tidak diperbolehkan kemudian membiarkan anak-anak kita itu pada terutama di waktu maghrib keliaran apa? Sendirian. Makanya ya yang sangat disayangkan adalah biasanya orang-orang itu, terutama mungkin anak-anak, dia berhenti aktivitas, berhenti bermain, terutama main bola ketika sudah terdengar azan apa? Maghrib ya. Makanya bisa jadi anak itu susah tidur, kemudian nangis-nangis, rewel, bisa jadi itu kena gangguan daripada apa? Syaitan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tursilu fawasyiakum wasibyanakum idza ghabatis syams. Jangan kalian lepaskan hewan-hewan peliharaan kalian
dan juga anak-anak kalian apabila matahari sudah apa? Terbenam. Hatta tadhhaba fahmatal isya. Sampai kemudian datang waktu apa? Isya. Fa inna syayatina tanba'itsu idza ghabatis syams hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena sesungguhnya syaitan itu di waktu maghrib apa? Berkeliaran. Sampai kemudian datang waktu isya. Jadi waktu maghrib ini rawan. Jangan sampai kita kemudian biarkan anak kita keluar ya sendirian tanpa penjagaan dari apa? Dari kita. Kenapa disebutkan anak-anak dan juga hewan-hewan? Kenapa yang disebut anak-anak dan hewan-hewan? Jangan biarkan mereka ini apa? Keluar, terutama di waktu maghrib. Kenapa yang disebutkan hewan dan juga anak-anak? Apakah sama anak-anak dengan hewan? Nah, disebutkan secara bersamaan karena kedua makhluk ini adalah orang yang jauh daripada apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan kan dia nggak zikir, anak-anak juga nggak zikir karena mereka masih apa? Masih anak-anak, belum bisa ngomong ya, belum tahu apa itu zikir ya, maka jangan kita biarkan mereka ini apa keluar sendirian terutama di waktu apa? Maghrib. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akilul khuruj ba'da had'atir rijl fa inna lillahi ta'ala dawabun. Kurangilah keluar ya, dari rumah di malam hari karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk atau hewan melata yang diutus di bumi di waktu apa? Di waktu tersebut. Jadi kita kurangi ya keluar di malam apa? Di malam hari. Dari kita juga ya kita kurangi untuk keluar di malam apa? Hari karena ada makhluk Allah Subhanahu wa taala dari hewan-hewan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti waktu malam itu buruk semua. Ya. Bukan berarti waktu malam itu buruk apa? Semua. Ada waktu malam itu yang baik. Seperti sepertiga malam yang terakhir. Apabila kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seluruh waktu malam itu dia buruk, tapi ada daripada waktu malam itu dia yang baik bila kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sepertiga malam yang terakhir ya. Itu adalah sebagai bekal kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Karena nanti kita di alam kubur itu kan sendirian, di tempat yang sempit, di tempat yang gelap. Maka kalau kita tidak punya kebiasaan untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, maka nanti ketika di alam kubur kita akan apa? Kerepotan. Maka mumpung kita masih di dunia ini, kita sering-sering untuk apa? Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala terutama di sepertiga malam yang terakhir ya. Makanya ketika kita sholat malam itu tidak dianjurkan kita berjamaah dengan keluarga kita. Kita dianjurkan untuk sholatnya apa? Sendirian. Untuk melatih diri kita sebagai persiapan kita nanti di alam kubur. Nanti ketika sudah mendekati waktu sahur, waktu subuh, baru kita bangunkan apa? Keluarga kita. Sebagaimana itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat sendirian, ya, sedangkan istrinya apa? Tidur. Makanya disebutkan Nabi ketika mau sujud menegakkan kakinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setelah itu dekat waktu subuh baru apa? Dibangunkan Aisyah radhiyallahu anha untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita meminta perlindungan yang ketiga adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Kenapa di sini disebutkan wanita-wanita tukang sihir? Kalau tukang sihirnya laki-laki masuk nggak dalam ayat ini, Pak? Masuk atau tidak? Kalau tukang sihirnya laki-laki masuk. Ya. Kenapa disebutkan wanita? Karena
ketika itu banyak tukang sihir itu dari kalangan apa? Wanita. Apalagi kan disebutkan wanita itu jiwanya apa? Busuk, ya disebutkan demikian. Sehingga ya sihirnya itu begitu apa? Kuat. Dan juga ada yang mengatakan karena wanita ketika itu ya dia nggak banyak pekerjaan. Mungkin beres-beres rumah, setelah itu nggak ada kerjaan, akhirnya belajar apa? Sihir. Dan sihir itu identik dengan buhul-buhul. Jadi mereka buat tali simpul, ya ikatan, kemudian ikatan-ikatan tersebut ditiup, ya ditanamkan sihir di dalam ikatan-ikatan apa tersebut, yang tujuan mereka adalah selama ikatan ini tidak terlepas maka sihirnya tidak akan apa hilang. Makanya setelah diikat dengan kuat, ya ikatan-ikatan tersebut kemudian ditiup, kemudian setelah itu ini buhul-buhul akan mereka simpan jauh-jauh, ya. Bahkan mungkin ada yang mengatakan itu dimasukkan ke dalam cor-coran, ya. Gedung lantai 20 atau 50 misalkan. Itu cor-corannya dalam atau enggak, Pak? Ya pasti dalam, ya. Susah untuk ketemunya kalau sudah buhul-buhul itu dilempar ke dalam apa? Cor-coran tersebut. Kalau saya pernah lihat video itu di Arab Saudi, ada tukang sihir yang ditangkap, kemudian diinterogasi, ditanya di mana buhul-buhul, maka dia mengatakan buhul-buhul itu saya simpan di padang pasir. Kemudian dicari, ya tempat dia simpan itu memang jauh dari pemukiman, padang pasir. Kemudian digali, ya ditanam, digali, kemudian dikeluarkan buhul-buhul itu disimpan di dalam kepala ikan, ya. Kemudian dijahit, terus ditaruh di aluminium foil, kemudian ditaruh di dalam apa? Kaleng. Jadi benar-benar dijaga dan disimpan jauh-jauh. Karena selama buhul-buhul ini tidak ditemukan, ya, dan masih ada ikatan-ikatan itu, maka apa? Maka orang tersebut tidak akan hilang apa sihir dari dirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir dicari buhul-buhulnya dan dapat langsung apa? Langsung dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ikatan-ikatan tersebut sambil apa dilepaskan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita ini terhindar dari apa? Sihir. Karena tadi kalau misalkan sudah terkena sihir ya berat untuk kita apa? Untuk kita lepas darinya. Maka caranya adalah supaya kita ini terhindar dari sihir adalah dengan kita membentengi apa? Diri kita. Di antaranya adalah dengan sering-sering membaca surat Al-Falaq dan surat apa? An-Nas. Makanya kan surat ini merupakan surat yang diperintah kita untuk senantiasa membacanya. Habis sholat kita baca, kemudian zikir pagi dan sore juga kita baca, ya. Kemudian nanti ketika akan tidur juga kita baca lagi surat apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain kita membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini, ada beberapa cara untuk supaya kita bisa terhindar daripada yang namanya sihir. Karena sihir ini kan dia begitu kuat pengaruhnya. Di antara pengaruh daripada sihir itu adalah menjadikan suami dan istri apa? Berpisah. Kemudian di antaranya adalah bisa membuat seorang itu kemudian dia meninggal apa? Dunia. Ini efek daripada apa? Sihir. Bahkan ya ketika suami istri itu lagi romantis-romantisnya, lagi sayang-sayangnya, itu kemudian apa? Bisa terpisah dengan apa? Dengan sihir. Bahkan disebutkan ada seorang penghafal Al-Quran yang kemudian dia terkena sihir. Itu kalau dia lagi sama istrinya, ya mohon maaf kemaluannya tidak berfungsi. Tapi kalau lagi jauh sama istrinya kemaluannya apa? Berfungsi. Kalau dekat nggak berfungsi. Ya kalau sudah seperti itu kan mau tidak mau mereka apa? Pisah. Begitu pisah masing-masing menikah, ternyata masing-masing bisa apa? Bisa punya
punya anak, berfungsi ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara kita supaya terhindar daripada sihir, yang pertama adalah dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah itu adalah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menjagamu. Jadi kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga apa? Jaga kita. Kalau Allah sudah jaga kita, insya Allah kita akan terjaga daripada yang namanya apa? Sihir. Kemudian di antara bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga sholat subuh. Ya, secara khusus disebutkan sholat subuh itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man shalat subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat subuh ini terutama secara berjamaah jangan kita remehkan. Karena dengan kita sholat subuh secara berjamaah, maka kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, cara agar kita ini terhindar dari sihir adalah dengan mengkonsumsi kurma ajwa. Ya, kurma ajwa. Tapi kan ini agak berat Pak ya. Kalau tiap hari harus konsumsi kurma ajwa, ini sangat apa? Mungkin berat karena kita tidak terbiasa makan kurma kalau pagi. Kita terbiasa makan gorengan ya. Kalau ada anjuran makan gorengan tahu isi, nah itu semangat kita. Tapi ini anjurannya adalah makan kurma apa? Ajwa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasabbaha bisab'i tamarati ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihrun." Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun maupun apa? Sihir ya. Ya kalau kita ingin menjaga diri kita dan kita mampu untuk bisa membeli kurma ajwa, maka ini apa? Bagus. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa untuk membaca Al-Qur'an. Terutama yang kita baca adalah surat Al-Baqarah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uhal batlah." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena dengan membacanya itu adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah apa? Kerugian. Dan dengan membaca surat Al-Baqarah itu sihir tidak akan bisa masuk ke dalam diri kalian. Jadi terhindar dari apa? Sihir. Ya, dengan kita merutinkan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian di antara hal yang bisa menjadikan kita ini terhindar dari sihir adalah memagari rumah. Memagari rumah dengan syariat-syariat yang diajarkan. Ya. Jadi memagari rumah itu bukan dipagari pakai apa biasanya pagar rumah. Ya pakai jin ya biasanya ya. Jadi ada istilah pagar itu ya dipagari dengan apa? Jin, bukan itu. Juga bukan pagar yang tinggi ya. Ya mau setinggi apa ya bisa ditembus sama siapa? Sama setan. Jadi memagari rumah dengan syariat-syariat yang diajarkan. Di antaranya adalah dengan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah. Sekalipun rumah yang akan kita masuki itu adalah rumah sendiri. Biasanya kalau rumah orang kita masuknya pakai salam. Ya. Karena memang harus izin dulu, tidak langsung selonong ya, nyelonong masuk. Kita salam. Tapi karena ini adalah rumah kita sendiri, kadang-kala kita apa? Lupa untuk mengucapkan apa? Salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salah satun kulluhum dominun 'alallah." Ada 3 hal yang seluruhnya itu mereka akan mendapatkan tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah, perlindungan dari Allah. Yang salah satu daripada 3 hal tersebut adalah man dakhala baitahu fasallam
fahuwa dominun Allah. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia mengucapkan salam, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari bentuk memagari rumah adalah mengucapkan basmalah ketika melakukan sesuatu, ya. Seperti misalkan makan atau ketika akan tidur, ya baca basmalah maka akan terjaga daripada apa? Daripada syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Apabila seorang dia kemudian masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk, kemudian berzikir kepada Allah ketika makan, maka syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Udah nggak ada tempat tidur, tidak ada tempat bermalam buat apa? Kalian, dan juga tidak ada jatah makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurullah. Namun apabila misalkan kita masuk ke dalam rumah, kemudian kita tidak berzikir kepada Allah, ya maka syaitan akan mengatakan adraktukumul mabit. Kalian punya tempat untuk apa? Bermalam. Kemudian yang berikutnya adalah mengucapkan bismillah ketika akan nutup pintu atau jendela. Jadi ketika malam hari kita mau tutup pintu, jendela, hendaknya kita mengucapkan apa? Bismillah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kana janahal lail au amsaitum fakufu sibyanakum. Apabila telah datang malam atau sudah masuk sore hari, maka tahan anak-anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena sesungguhnya syaitan itu apa? Berkeliaran pada waktu tersebut. Wa aglikul abwaba wadhkurusmallah. Kemudian tutuplah pintu-pintu sambil kalian mengucapkan nama Allah. Fa inna syaitana la yaftah baba mughlaqan. Karena sesungguhnya syaitan itu dia tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Jadi kita usahakan ketika misalkan kita nyuruh anak kita yang tutup pintu, ya kita suruh dia menutupnya sambil mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian di antara bentuk kita memagari rumah adalah dengan berdoa ketika akan masuk ke dalam kamar mandi. Ya. Kita baca apa ketika masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di antaranya adalah ketika kita berhubungan badan dengan istri. Kita baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu di antara cara kita membentengi apa? Rumah kita. Dan secara umum adalah kita makmurkan ibadah di dalam rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan juga dengan salat-salat apa? Salat-salat sunnah. Makanya kita diperintah sholat sunnah yang terbaik itu di mana? Di rumah, bukan di masjid. Sholat di masjid itu yang terbaik bila sholatnya apa? Sholat wajib secara berjamaah. Adapun sholat sunnah yang terbaik adalah ketika kita mengerjakannya di rumah kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya cara kita agar terhindar daripada sihir adalah membaca doa ketika kita keluar rumah. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini doa yang sangat luar biasa. Disebutkan doa keluar rumah itu apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dikatakan orang yang baca doa ini dia mendapatkan 3 hal. Hudita wa kufita wa wukit. Dia telah diberi hidayah, kemudian dia telah dicukupkan, dan juga dia telah apa? Dijaga. Jadi kalau kita keluar rumah baca doa ini, maka kita mendapatkan 3 hal, hudita wa kufita wa wukit. Kamu telah diberi hidayah, kamu telah dicukupkan, dan kamu telah apa? Dijaga. Kemudian diantaranya agar kita terhindar daripada sihir dan gangguan-gangguan syaitan yang lainnya adalah untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min
syarri ma khalaq. Ya. Ini doa yang sangat penting ya. Doa yang sangat penting untuk kita hafal dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini senantiasa kita baca, terutama kita singgah di tempat-tempat yang asing bagi kita. Jadi kita datang ke pom bensin, ini kan tempat yang asing bagi kita. Nah, kita baca doa ini, kita masuk hutan, kita baca doa ini, kita singgah di mana saja yang tempat itu adalah asing bagi kita, maka kita baca zikir apa? Zikir ini yaitu dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu diantara bentuk perlindungan. Bentuk apa? Perlindungan kita supaya tidak terkena apa? Sihir. Adapun seandainya kemudian ada orang yang terkena sihir, maka bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara mengobati apa? Sihir. Kalau sudah ya la qadarullah udah kena dia dengan apa? Sihir. Maka yang pertama adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dia berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Memang yang namanya sihir ini kan berat dia untuk dihilangkan. Tapi ya bagaimanapun penyakit disebutkan likul lida indawa. Setiap penyakit itu pasti ada apa? Obatnya. Di antaranya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sihir yang ada pada tubuhnya itu apa? Dihilangkan. Terutama berdoanya adalah di waktu yang mustajab, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yas'aluni fa'utiya su'lah. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan apa? Permintaannya. Jadi ada saja orang yang dia ini terkena sihir atau gangguan-gangguan jin yang lainnya itu bisa sembuh tanpa diruqyah. Yaitu dengan apa? Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan diruqyah ya. Dan sekaligus dicari tempat buhul-buhul disimpan. Jadi kalau misalkan bisa tahu di mana tukang sihir itu menyimpan buhul-buhul, maka dicari. Maka dengan dicari buhul-buhul itu dan ketemu, maka akan lebih mudah untuk menyembuhkan orang yang terkena apa? Sihir. Tapi kalau seandainya buhul-buhul tersebut tidak ditemukan, maka ya dengan cara apa? Dengan cara diruqyah, ya terus-terusan diruqyah, ya terus-terusan diruqyah. Dan yang terbaik adalah seorang itu dia meruqyah dirinya sendiri. Ya, yang terbaik itu dia meruqyah dirinya sendiri, bukan mencari orang ya. Jadi apa-apa langsung cari tukang apa? Ruqyah. Jadi dia ruqyah dirinya sendiri itu yang terbaik. Karena dia yang paling tahu ya rasanya penderitaan yang ada dalam apa? Dirinya. Sehingga dia bisa ketika meruqyah dirinya itu benar-benar menghayati. Benar-benar dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kalau kita mencari tukang ruqyah, praktisi ruqyah, apalagi misalkan dia terkenal akan kehebatannya, kemanjurannya, kadang hati kita ini bergantung sama dia, tidak bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagusnya tukang ruqyah itu sebelum ruqyah, ya orang yang akan kita ruqyah itu dia diingatkan, jangan bergantung kepada saya, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cara yang disebutkan, yaitu dengan cara sihir juga. Jadi menghilangkan sihir dengan apa? Sihir. Maka boleh atau tidak ini Pak? Ya, menghilangkan sihir dengan sihir. Maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh menghilangkan sihir dengan apa? Sihir. Di antara dalil mereka adalah sebuah kaidah yang masyhur, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Segala yang darurat itu ya diperbolehkan ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi segala yang darurat itu
ya diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang terlarang ya. Jadi kalau ada darurat kita diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Contohnya misalkan kita terjebak di dalam hutan, bekal kita habis, maka dalam kondisi darurat tersebut kita diperbolehkan untuk apa? Makan babi ya. Diperbolehkan, misalnya ada babi kita tombak, kita sembelih, kemudian kita bakar ya, kemudian kita makan, boleh. Yang nggak boleh itu kemudian kita, wih enak juga babi, kita bungkus, itu nggak boleh ya. Kita bungkus itu tidak boleh. Secukupnya, kita kenyang sudah ditinggalkan ya. Siapa tahu nanti kita bisa keluar dari hutan ya, kemudian kita bisa mendapatkan makanan yang halal. Jadi kata mereka ini sihir ini darurat sudah, karena tadi misalkan buhul-buhulnya dilempar ke dalam apa cor-coran ya selesai sudah ya, sehingga susah untuk apa sembuh. Maka kata mereka nggak apa-apa ya dengan menggunakan sihir yang lainnya. Maka ini dalil mereka ini tidak kuat ya, pendapat ini tidak kuat. Yang benar adalah bahwasanya tidak boleh mengobati sihir dengan apa? Sihir yang lain. Apa jawaban untuk pendapat yang pertama, yaitu segala darurat membolehkan hal-hal yang terlarang? Maka kaedah ini bisa digunakan untuk hal yang benar-benar pasti menghilangkan kedaruratan tersebut. Contohnya misalkan kita di hutan, kemudian terjebak tadi seperti tadi, kemudian kita makan babi, pasti nggak laparnya hilang? Pasti atau tidak? Pasti hilang laparnya, ya kan? Maka kaidah ini bisa digunakan bila memang pasti ya kondisi kita yang terjepit itu bisa apa? Bisa hilang dengan kita melakukan hal yang terlarang. Tapi kalau nggak pasti hilang maka nggak boleh. Contoh, kita haus, kemudian nggak ada air minum kecuali khamar. Boleh nggak minum khamar, Pak? Ya, boleh atau tidak? Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dengan minum khamar itu tidak menghilangkan apa? Haus. Justru mungkin bisa tambah apa? Haus. Ya, maka tidak boleh. Ya, kemudian saat seperti itu kita minum apa? Khamar. Begitu juga dengan sihir. Ketika seorang berobat dengan tukang sihir, pasti hilang atau tidak sihirnya, Pak? Belum tentu. Belum tentu apa? Hilang, karena bisa jadi sihir yang masuk ke dalam tubuhnya itu lebih kuat daripada ketika dia berobat ke tukang apa? Sihir. Ya, maka dari itu tidak dibenarkan seorang yang terkena sihir kemudian mengobati si sihirnya tersebut dengan apa? Sihir yang lain. Terlebih ketika misalkan kita berobat ke tukang sihir, ya kita berarti melakukan apa? Kesyirikan, atau paling tidaknya mendukung adanya apa? Kesyirikan. Ya, wallahu taala alam. Kemudian di antara obat-obatan yang lainnya atau cara mengobati sihir yang lain adalah disebutkan bisa dengan dibekam, ya. Bisa dengan dibekam. Kemudian di antaranya adalah dengan daun bidara. Ya, dengan daun bidara, ya. Terutama daun bidara ini dia bermanfaat sekali untuk menghilangkan sihir ketika suami itu dia tidak bisa berhubungan dengan apa? Istrinya. Jadi disebutkan di antara caranya adalah diambil 7 daun bidara, dihancurkan dengan 2 batu, kemudian dibilas dengan air dan dibacakan ayat kursi, kemudian diminum. Kalau masih ada sisa air, kemudian dipakai untuk apa? Mandi, ya. Ini sangat bermanfaat bagi yang tidak bisa jima dengan apa? Dengan istrinya. Itu diantara cara-cara daripada mengobati apa? Sihir. Wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir, di sini kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad apabila dia apa? Hasad.
Dan ini sangat mengerikan ya kalau ada orang yang hasad dengan apa? Dengan kita. Sehingga kita perlu untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasad itu apa? Hasad. Ya, iri, dengki, ya. Atau hasad itu adalah tidak suka terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Jadi dia nggak suka. Bahkan bukan hanya tidak suka, tapi dia berharap nikmat tersebut hilang. Ya. Dan jadi hasad itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah dia tidak suka ya terhadap nikmat yang ada pada temannya, pada orang lain, dan dia berharap nikmat tersebut hilang. Kemudian yang kedua, dia berharap nikmat itu hilang dan pindah kepada dirinya. Ya, ini mana yang lebih parah, Pak? Yang pindah kepada dirinya atau yang sekedar hilang? Ya. Kira-kira mana yang lebih parah? Ya. Yang pindah. Ada yang mengatakan yang lebih parah itu yang sekedar hilang. Pokoknya nikmat itu apa? Hilang, ya. Dan pindah pada dirinya itu lebih apa? Lebih ringan. Jadi contohnya misalkan temannya punya jabatan, ya. Dia berharap temannya itu sakit kah atau apakah dipecat kah sehingga dia yang naik mendapatkan jabatan apa? Tersebut. Atau dia melihat ada temannya, dia punya istri cantik, kemudian hubungannya kok kelihatannya bahagia, dan dia berharap segera temannya ini meninggal, ya, supaya dia bisa nikahi apa? Ya, istrinya tersebut. Ya. Ini sangat mengerikan yang namanya apa? Hasad. Jadi ada orang yang hasad itu, tapi dia tidak melakukan tindakan, dia cuma nggak suka aja. Ada yang kemudian dia hasad dan kemudian dia melakukan apa? Tindakan. Nah ini yang sangat apa? Mengerikan. Dan hasad itu bisa membahayakan kita dari beberapa sisi. Bila ada orang yang hasad, bisa dia kemudian melakukan tindakan, ya, kemudian memfitnah, yang pada akhirnya kita yang tadinya hidup bahagia dengan istri, pada akhirnya karena difitnah, dia hasad kemudian memfitnah, akhirnya ya orang yang tadi kehidupannya bahagia bersama istri dan anak-anaknya, akhirnya keluarganya jadi apa? Berantakan. Ini disebutkan dalam sebuah kitab, ya, yaitu kitab Qawaid Quraniyah. Itu ada dikisahkan tentang seorang wanita yang dia tertarik dengan suami dari kerabatnya sendiri, dan dia punya saudara laki-laki atau kerabat juga, sepupu, itu tertarik sama istrinya. Nah, akhirnya mereka berdua bersekongkol membuat apa? Fitnah. Akhirnya keluarga yang tadinya ini bahagia, akhirnya apa? Cerai. Dan ketika mereka cerai, bukannya kemudian nikah sama mereka masing-masing ini ya yang buat fitnah, tapi malah dapat yang perempuan dapat laki-laki lain, yang laki-laki dapat wanita apa? Lain. Dan hasil dari fitnah mereka itu kemudian dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang sepupunya yang laki-laki kemudian mati terbakar karena arus listrik yang rusak, ya, konslet, akhirnya dia terbakar. Sedangkan perempuan tadi kemudian pada akhirnya dia terkena penyakit kanker darah yang parah. Jadi kadang ada hasad itu yang kemudian orang melakukan apa? Tindakan. Kadang tindakannya itu dari pengaruh apa? Mata. Nah ini yang mengerikan juga, ya. Jadi kita misalkan punya nikmat, kemudian dia pandangi kita, ya, dengan pandangan mata hasadnya, sehingga bisa jadi nikmat yang ada pada diri kita itu kemudian apa? Hilang. Ya, ini namanya apa? Namanya apa ini, Pak? Ain, ya. Fa innal aina haqqun. Ain itu apa? Hak, ada, nyata. Jadi ain itu bisa muncul dari orang yang hasad sama kita, sehingga bisa jadi misalkan kita baru beli mobil baru,
kemudian dia lihat terus mobil kita misalkan dengan pandangannya dia yang hasad ya, maka bisa jadi mobil kita yang baru itu kemudian nggak ada apa-apa bisa apa? Mogok, nggak bisa jalan, panggil montir yang canggih pun nggak bisa apa? Nggak bisa baik-baik juga ya. Akhirnya mobil itu mungkin dijual dengan harga yang murah ya. Dan ain ini bisa jadi dari orang yang hasad, bisa juga datang dari orang yang kagum dengan kita tanpa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang muji kita, kagum dengan kita, maka kita pegang tangan dia, ingatkan dia untuk memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika misalkan kita kagum dengan seseorang, ini bisa juga muncul dari ayah kepada anak, ya. Atau suami kepada istrinya. Misalkan dia sedang puji-puji istrinya, "Ih, cantik sekali kamu," ya. Dia tidak memuji Allah, bisa jadi ya istrinya tiba-tiba besok mukanya buruk ya. Mungkin muncul jerawat-jerawat atau yang lainnya. Atau kemudian misalkan anak kita ini cerdas, ranking 1, cepat hafalan Qur'annya. Kemudian kita puji-puji dia, itu bisa jadi apa? Kemudian anak kita terkena apa? Ain. Maka kita perlu ketika kita memuji keluarga kita, anak-anak kita puji Allah Subhanahu wa taala, ya kita mengatakan ya subhanallah atau masya Allah atau barakallahu fiik ya. Kemudian kita puji apa? Puji dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian murka sehingga menjadikan orang yang kita puji itu kemudian akhirnya terkena penyakit? Karena orang yang kita kagumi itu misalkan kecerdasannya, kepintarannya, yang berikan siapa? Allah ya. Maka yang layak dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita puji orang tersebut. Ya, maka ini termasuk daripada penyakit masyarakat. Ketika ngelihat ada anak yang lucu, imut, putih, kemudian langsung apa? Dipuji-puji. Khawatirnya ketika dibawa pulang anaknya rewel, nangis, dibawa berobat, nggak ditemukan penyakitnya apa, tapi anak tersebut nangis apa? Nangis terus. Ya, maka perlu untuk kemudian kita ingatkan orang-orang yang suka memuji itu untuk terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara penyembuhan daripada ain itu adalah kalau kita tahu orang yang memberikan ain kepada kita atau kepada keluarga kita, maka kita minta dia untuk berwudu atau mandi, kemudian sisa dari wudu atau mandinya itu ditampung, kemudian apa? Diciprat-cipratkan kepada kita atau kepada ya keluarga kita yang tiba-tiba apa? Sakit. Dan ain itu juga tadi bisa berpengaruh kepada benda. Ya HP misalkan dipuji-puji, HP-nya tahu-tahu matot ya, mati total, nggak bisa diservis ya. Pernah diceritakan oleh Ustadz Arifin Badri hafizahullah taala, ini saya pernah dengar videonya ya. Beliau bercerita ketika ada orang ya, beliau cerita ada orang yang kerja di Arab Saudi. Mungkin karena kerja di sana bagus, penghasilannya bagus sehingga dia punya yang ngontrak apartemen dan perabotan rumahnya itu adalah perabotan yang mahal-mahal. Datanglah saudara dia untuk haji atau umroh, kemudian diajak main ke rumah. Begitu masuk main ke rumah mungkin orang desa ya, ngelihat, wih bagus sekali ini piringnya, wih bagus, semua dipuji. Freezernya, macam-macam semuanya dipuji. Begitu orang ini keluar, itu rusak semua perabotan yang ada di rumah. Freezer rusak ya, macam-macam rusak semua. Terutama freezer ini yang disebutkan ini dibawa ke tukang servis nggak bisa-bisa. Karena mungkin itu musim haji banyak daging ya di dalam freezer, bingung dia. Akhirnya orang ini telepon Ustadz Arifin, Ustadz ini gimana ini? Kok barang semua di rumah saya ini kok rusak ya? Saya sudah servis tapi nggak bisa-bisa ini tetap masih rusak. Kemudian Ustadz langsung ke, tadi ada tamu nggak datang? Oh iya Ustadz ada tamu yang datang ini. Kemudian ngapain dia? Dia puji semua barang-barang saya. Coba apa namanya sisa makanan dia, piringnya mungkin
udah dicuci semua Ustaz. Akhirnya coba yang belum dicuci itu tadi dia masuk kamar mandi atau tidak? Masuk. Nah, itu cuci gagang pintu kamar mandi tadi ya. Kemudian ditampung airnya, kemudian diciprat-cipratkan ke barang-barang elektronik yang rusak. Maka Masya Allah ya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu dilakukan maka barang-barang yang rusak tadi kemudian menjadi apa? Normal kembali. Itu salah satu ya cara untuk kalau misalkan barang-barang kita atau ada keluarga kita yang terkena ain, kemudian ya di antara cara penyembuhannya selain dengan ruqyah adalah dengan kalau kita tahu siapa yang memberikan ain, maka apa? Bisa dengan disuruh dia mandi, kemudian airnya apa? Ditampung. Terakhir, ini juga saya dapat dari seorang ustadz yang bercerita. Ada orang kaya raya yang dia mengadakan pesta yang sangat besar. Kemudian tamu undangan datang. Tamu undangan ini karena pestanya mungkin pesta yang sangat mewah. Itu rata-rata apa? Memuji pesta tersebut. Luar biasa ya. Selesai pesta, sahibul hajatnya ini kemudian apa? Sakit. Sakit yang aneh ya, dia kemudian berobat. Berobat kemana aja, sampai ke luar negeri, itu nggak ditemukan penyakitnya. Akhirnya dia cerita kepada salah seorang ustadz, dia mengatakan saya begini-begini. Kemudian ustadz langsung ambil kesimpulan, ini sepertinya apa? Ain. Gimana caranya ya supaya saya bisa sembuh? Maka ustadz menyarankan, buat lagi pesta yang sama. Undang orang-orang yang sama. Cuma kan nggak tahu nih mana yang ngasih ain ya. Maka di antara yang dianjurkan adalah setiap tamu yang datang itu disuruh makan kurma. Dikasih satu-satu kurma, kemudian bijinya ditampung. Setelah itu ya bijinya sudah ditampung di satu tempat, tamu-tamu pulang, biji-biji tadi dimasukkan ke dalam bak mandi. Kemudian orang ini kemudian mandi dari air tersebut, Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut langsung apa? Normal kembali, sehat apa? Kembali. Inilah ain ya. Jadi ain ini dia bukan sihir, juga bukan pengaruh daripada apa? Jin, tapi al-ainu haq, yaitu dari pandangan apa? Mata orang yang hasad maupun orang yang apa? Yang kagum. Maka dari itu apabila kita mendapatkan nikmat, punya nikmat, jangan sembarangan menceritakan kepada orang-orang. Fa inna likulli dzi nikmatin mahsud, karena setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Wallahu taala alam, ya demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Wallahu taala alam, zikir pagi petang itu ya termasuk daripada bentuk pencegahan ya. Jadi kalau ruqyah itu kan biasanya terkait dengan pengobatan ya. Kalau sudah sakit baru apa di ruqyah. Adapun zikir pagi petang itu sebagai bentuk pencegahan ya, membagari diri kita ya. Jadi bagus kalau kita senantiasa baca zikir pagi dan petang ya, jangan sampai lupa. Jadi usahakan kita untuk senantiasa apa? Membacanya. Mudah-mudahan dengan kita rutin membaca zikir pagi petang bisa terjaga. Ada yang itu yang saya kan yang biasa yang di sip itu biasa atau dari Albani gitu. Tapi kan ada satu lagi yang suka masyur itu yang petang sama surat dalam surat kan ada yang beda gitu. Wallahu ta'ala alam, mana belum lihat yang al-maksurat itu ya isinya bagaimana. Belum sempat membandingkan isi-isi yang ada dalam al-maksurat itu.
Apakah sama atau tidak? Sebagian sama ya. Ada yang pernah tetapi kalau yang dari Islam Yasin sahabat ini kan ada hadisnya. Jadi kalau tadi ini ada keterangan hadisnya. Ya. Kalau yang di Al-Masrah kalau saya lihat tidak ada keterangan hadis. Ya, Allah Ta'ala mungkin sama-sama hadis, cuma dari buku-buku yang tadi disebutkan itu mungkin ada derajat hadisnya. Ini sahih, ini tidak, seperti itu. Allah Ta'ala alam, saya belum pernah melihat ya dari Al-Ma'surat itu. Allah Ta'ala. Yang tadi pentingnya itu salah satunya membaca Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah itu kan panjang. Kita boleh seluruhnya, mungkin kayak 2 ayat terakhir atau ayat kursi itu sama aja atau 2 ayat terakhir atau ayat kursi itu ya punya keutamaannya sendiri ya. Ayat kursi ada keutamaannya, 2 ayat yang terakhir juga ada keutamaannya. Dibaca keseluruhan juga ada keutamaannya, seperti itu ya. Jadi mungkin sesekali kita khatamkan ya, Al-Baqarah di dalam rumah kita ya, meskipun mungkin sekali, terutama ketika awal kali pindah ya, itu kita baca ya, nanti mungkin di pertengahan kita baca lagi ya. Jadi nggak mesti juga mungkin langsung habis sekali duduk ya, mungkin bisa kita baca berapa ayat ya, baca lagi besoknya berapa ayat lagi ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Di pengalaman juga 2 kali di rumah masih asli lah gitu. Masih daerah sepi gitu sini. Istilahnya kalau bisa tinggal di tempat itu pasti 2 anak istilahnya. Jadi pengalaman pada saya pertama sudah sekitar 2 tahun lah ya, 1 tahun setengah. Pada suatu malam dia nangis terus dari sekitar jam 9 itu dia jam bangun tidur nangis ya, nangis. Tapi matanya merah dan tidak mau dia kemana-mana, dia mau. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Jadi pada waktu itu hanya ini saya harus telanjang di rumah, sambil nyebar garam katanya gitu kan. Pas waktu itu waktu istri saya udah yang itu, kalau saya telanjang di rumah enggak gimana itu zaman dulu gitu. Jadi kalau ada anak nangis itu keluar rumah telanjang bapaknya gitu sambil nyebar garam. Saya pikir enggak itu aja. Kalau bisa baca surah Al-Baqarah benar itu. Begitu sampai ayat saya lupa mungkin ayat 50 atau 40, tiba-tiba dia diam tidur. Itu udah sampai bukas. Tiba-tiba dia diam tidur. Anak saya kedua dia juga Ustaz. Saat anak pertama udah baca surah Al-Baqarah lagi. Begitu terus. Dari rumah langsung dia enggak ada pernah pas saya bilang jin ini mesti. Karena saya pernah dulu pernah cerita dari Pak Indro, ada cerita dulu imam di sini terus saya udah tidak gaya lagi. Karena saya pernah juga gitu di rumah itu nangis di anak pertama gara-gara itu 2 kali terus orang ini jin di atas itu lagi nongkrong di kamar di langit-langit terus di jin lalu baca surah Al-Baqarah benar-benar manjur itu. Insya Allah. Itu sampai pagi. Kamu benar sesuai rumah itu ya kerja di orang 6-10 ayat. Iya. Alhamdulillah lah. Paling tidak awal pindah lah ya, pindah di bacakan surat Al-Baqarah. Itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.